Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sang Ketut Puja Adi Nugraha, NIM 20120110001, Rombel 20 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS MPK Agama Hindu. Soal yang pertama, adakah hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Menurut saya, ada hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten itu. Alasannya, dalam pembuatan banten, para bhakta akan membuatnya dengan keikhlasan batin, sama dengan saat beryoga. Para bhakta akan melakukannya dengan keikhlasan batin dan juga sebagai simbol pemujaan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Banten juga merupakan sarana untuk memuja ide Sang Hyang Widiwasa karena unsur-unsur yang ada dalam banten merupakan simbol-simbol pemujaan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Ketika para bhakta beryoga, para bhakta juga akan memuja ide Sang Hyang Widiwasa dengan memfokuskan diri padanya dan juga berdoa kepadanya. Lalu soal nomor 2. Berikanlah pendapatmu, apakah banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan? Menurut pendapat saya, banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan keberadaannya karena banten merupakan hal yang memiliki makna filosofi religius dan kesenian dari tradisi Hindu di Bali. Selain itu, dengan membuat banten, ketenangan jiwa akan dapat dirasakan karena dalam pembuatannya pasti ada keikhlasan dari dalam diri. Filosofi religius dalam hal ini adalah bentuk syukur kepada ide Sang Hyang Widiwasa atas semua yang beliau limpahkan sebagai anugerah kepada para bhaktanya. Selain itu, banten bukan hanya sekedar kesenian, tetapi banten merupakan simbol-simbol pemujaan kepada ide Sang Hyang Widiwasa dan sebagai tanda keikhlasan dan rasa syukur yang harus dipertahankan oleh para bhakta khususnya yang ada di Bali. Jadi, pembuatan banten harus dipertahankan agar generasi Hindu di Bali selanjutnya dapat menuangkan seni dan rasa syukurnya ketika membuat banten dan juga mengetahui makna filosofi banten yang dibuatnya. Soal nomor 3. Jelaskan pendapatmu bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Konsep-konsep apakah dalam agama Hindu yang dilanggar? Dan beri contoh. Menurut saya, korupsi merupakan perbuatan tidak selaras dengan ajaran agama Hindu karena adanya konsep-konsep dalam agama Hindu yang dilanggar. Konsep-konsep itu yaitu Dharma dan Satya. Dharma artinya kebenaran dan Satya artinya kejujuran. Jika melakukan korupsi berarti adanya tindakan berbohong dalam bentuk menggelapkan uang atau dana tertentu untuk kepentingan diri sendiri. Berbohong berarti lepas dari konsep Dharma dan Satya. Selain konsep Dharma dan Satya, konsep karma pala juga dilanggar karena yang melakukan korupsi tidak menyadari bahwa segala perbuatan akan mendapat hasilnya. Jika melakukan perbuatan jahat, hasilnya akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Jika melakukan perbuatan baik, hasilnya adalah ketenangan hidup. Soal nomor 4. Ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan? Dan beri contoh. Ketika saya mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu yang bisa saya pelajari dan saya terapkan yaitu susila dan tatwam asi. Pengertian susila adalah tingkah laku yang baik dan harmonis dengan sesama manusia. Sedangkan pengertian tatwamasi adalah menolong seseorang berarti menolong diri sendiri dan juga menyakiti seseorang berarti pula menyakiti diri sendiri. Dengan mengunjungi panti asuhan, lalu saya memberikan bantuan sosial, contohnya berupa sumbangan beras, telur, minyak kelapa, dan pakaian bekas layak pakai. Dengan demikian, saya telah mempelajari dan juga menerapkan nilai-nilai agama Hindu, khususnya susila dan tatwam asi ini. Soal nomor 5. Manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sikap korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Menurut saya, tidak ada hubungan kepasrahan dengan Tuhan dengan sifat korupsi pada manusia. Alasannya, kepasrahan kepada Tuhan berarti melepaskan diri dari pengaruh duniawi. Harta dan kaman dilepaskan atau tidak terikat, sedangkan dharma tetap dipegang teguh. Sebaliknya, korupsi itu sebagai wujud loba dan serakah pada diri manusia.
Dalam hal ini, lobe tidak ada hubungan dengan kepasrahan dengan Tuhan, tetapi menentang ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan. Contohnya, orang yang korupsi tidak mendapat penghargaan, tetapi menjalani hukuman di penjara. Sebagai contoh, mantan Bupati Klungkung, Iwayan Chandra karena korupsi yaitu menjual tanah negara kepada negara sehingga dia harus menjalani hukuman di penjara. Soal nomor 6. Dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Menyadari kebenaran dengan memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan tentu ada hubungannya dengan yoga dan pranayama dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Jika konsep yoga dan pranayama sudah dipelajari, dipahami, dan dipraktikkan dalam kehidupan, kebenaran akan selalu dapat diwujudkan dalam kehidupan. Dalam berlatih yoga, kita dilatih untuk bisa menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan agar menjadi orang yang lebih jujur, baik, dan dapat menjadi inspirasi bagi semua orang, terutama umat Hindu. Selain itu, berlatih yoga, kita dilatih untuk memfokuskan diri kepada Tuhan agar pikiran buruk bisa dihilangkan. Sebagai awal kegiatan berlatih yoga, kita perlu melakukan pranayama, yaitu berlatih mengatur pernapasan. Dengan napas teratur, kesehatan dapat dijaga dan pikiran juga dapat diarahkan ke hal-hal yang baik sehingga perkataan dan perbuatan juga terarah. Soal nomor 7. Dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Menurut saya, makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud adalah ketika kita sembahyang dan mempersembahkan apa yang kita perbuat pada Tuhan dengan ikhlas tanpa pamrih, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Sembahyang dan persembahan ini jadikanlah sebagai kewajiban hidup dan kita dilaksanakan dengan tulus ikhlas. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati, yaitu tidak terikat pada harta dan kama, tetapi tetap memegang teguh dharma dalam menjalani kehidupan baik dalam suka dan duka. Soal nomor 8. Ngaben, banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Menurut saya, pandangan banyak orang yang menyebutkan bahwa upacara ngaben itu sangat boros karena hakikat ngaben dan tingkatan ngaben belum dipahami dengan benar. Hakikat ngaben yaitu sebagai pelaksanaan upacara pitre yatnya sesuai kemampuan. Jika orang kaya, upacara ngaben sering dilakukan secara besar-besaran dengan melaksanakan upacara ngaben tingkatan paling tinggi atau yang utama. Hal ini tentu sangat wajar karena uang yang dimilikinya sudah melebihi dari kebutuhan hidupnya sehingga uangnya digunakan untuk upacara ngaben. Sebaliknya, orang miskin mengadakan upacara ngaben secara besar-besaran tentu kurang tepat. Orang miskin ini sangat boros tanpa perhitungan. Jadi, ngaben dengan upacara tingkatan kecil, niste tapi utama, dilakukan maka tidak akan membuat pengeluaran uang boros. Uang yang dipakai upacara ngaben ini dari pinjaman rentenir atau bank akan membuat keluarganya terbebani utang. Jadi, ngaben dengan upacara tingkatan kecil dilakukan maka tidak akan membuat pengeluaran uang boros. Menurut saya, ngaben harus tetap dilakukan bagi umat Hindu di Bali karena ngaben itu sebagai bayar utang atau rene pada leluhur dan pelaksanaannya sesuaikan dengan kemampuan. Selain itu, ngaben berarti sudah melakukan proses mengembalikan unsur panca mahabhuta dan juga sebagai simbolis agar jiwa dari seseorang yang sudah meninggal bisa terlepas dari jeratan duniawi. Prosesi ngaben sekarang ini sangat mudah karena sudah banyak tempat kremasi bagi umat Hindu dan juga ada acara ngaben massal yang diselenggarakan oleh pihak Banjar maupun yang lainnya. Hal ini bisa lebih menghemat biaya agar tidak boros saat melaksanakan upacara ngaben. Soal nomor 9. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besaran seperti ngentek linggih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan.
Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Menurut saya, wajar banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besar seperti ngentek linggih dengan biaya besar, karena hal ini menunjukkan sikap religius sudah meningkat. Yatnya bukan hanya sekedar kemewahan untuk memuja Tuhan, tetapi keikhlasan dalam hati yang harus dimiliki. Sedangkan orang Hindu, untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan karena sikap sosial masih kurang. Hal ini terjadi karena konsep mempersembahkan apa yang diperbuat hanya fokus kepada Tuhan. Padahal, manusia sebagai ciptaan Tuhan belum dipahami oleh orang Hindu. Menyumbang beasiswa untuk anak miskin tanpa melihat agamanya sebenarnya adalah perbuatan baik karena menolong ciptaan Tuhan, dan yang menolong akan mendapatkan anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, jika ada kesempatan yang tepat, saya akan mengingatkan orang Hindu dari keluarga terdekat sampai orang-orang yang ada di sekitar saya tentang pentingnya menyumbang beasiswa pada orang miskin. Mengingatkan umat adalah salah satu jalan yang bisa saya lakukan. Mengingatkan dalam hal ini adalah memberitahu bahwa harta yang mereka miliki hanya titipan dari Tuhan dan mereka tidak boleh sombong akan hal itu. Selain itu, saya akan mengingatkan lewat media sosial kepada orang Hindu tentang pentingnya memberikan sumbangan beasiswa pada orang miskin tanpa melihat agamanya. Soal yang terakhir atau soal nomor 10. Yatra Yogeswara Krisno Yatro Parta Danurdara Tatra Srir Wijaya Butir Druwa Nitir Matir Mama. Artinya, di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita 18.278. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari dari sloka tersebut, yaitu saya sendiri di tempat saya tinggal akan selalu melaksanakan ajaran Tri Kaya Parisuddha, berpikir, berkata, dan berbuat yang baik, dan didasari atas keyakinan bahwa Tuhan akan selalu memberikan perlindungan dan keselamatan pada diri saya, sudah berbuat baik dan bermoral. Dari diri saya akan mengajak orang-orang sekitar saya untuk melakukan hal yang baik. Dengan demikian, moral yang baik dapat diwujudkan dalam bermasyarakat, serta kesejahteraan dan kemuliaan hidup ada pada diri sendiri dan semua orang. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.